Ahmadiyah Islam sejati. Tujuan-tujuan utama agama. Setelah komentar awal ini saya beralih ke masalah pokok makalah saya. Ada 4 tujuan utama agama. 1. Tujuan pertama agama adalah untuk mengajari manusia tentang asalnya, yaitu, memberinya pengetahuan yang benar tentang penciptanya, agar ia tidak sampai luput dari meraih dari sumber ilahi semua kuasa dan kekuatan, dan tidak akan tetap abai tentang tujuan hidupnya, yang bisa dijelaskan hanya oleh Sang Pencipta sendiri. Untuk tujuan ini perlu untuk menjelaskan 4 hal. A. Wujud dan sifat-sifat Allah. B. Sifat hubungan manusia dengan Allah. C. Cara hubungan tersebut harus diungkapkan, dan tanggung jawab yang diletakkan atas manusia oleh Allah. D. Cara manusia bisa mencapai Allah dan memuaskan kerinduannya untuk bersatu dengannya. Dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan di dunia ini juga, agar manusia dapat melewati tahap dugaan dan mencapai kepastian tentang Allah. 2. Tujuan kedua agama adalah untuk memberikan seperangkat lengkap aturan perilaku moral. Untuk tujuan ini, lagi, perlu untuk menjelaskan 7 hal berikut. A. Apa itu akhlak-akhlak baik? B. Apa itu akhlak-akhlak buruk? C. Berbagai tahap akhlak-akhlak baik? D. Berbagai tahap akhlak-akhlak buruk? E. Mengapa akhlak-akhlak tertentu disebut baik atau buruk? F. Cara manusia dapat memperoleh akhlak-akhlak baik. G. Cara manusia dapat menghindari akhlak-akhlak buruk. 3. Tujuan ketiga agama adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi manusia. Karena manusia oleh fitrahnya sosial, agama perlu menetapkan prinsip-prinsip dasar yang akan mengatur perilaku sosialnya di mana perdamaian dan ketertiban bisa diciptakan, dan semua tingkat dan golongan orang menjadi puas dengan hak-hak mereka masing-masing, tidak ada yang, secara sadar atau tidak sadar, akan melanggar batas hak orang lain. Sedikit perenungan akan menunjukkan bahwa aturan-aturan bagi pemerintahan masyarakat dapat secara adil dirumuskan oleh Allah saja, sebab tidak ada orang atau kelompok orang bisa, karena masuknya kepentingan-kepentingan pribadi, memiliki keluasan wawasan yang merupakan syarat perlu untuk tujuan ini. Oleh karena itu, pernyataan prinsip-prinsip tersebut, yang harus mendasari masyarakat manusia, adalah salah satu fungsi penting dari agama, dan suatu agama yang gagal dalam hal ini hampir tidak bisa layak disebut agama. Untuk tujuan ini agama perlu menerangkan hal-hal berikut ini. A. Hubungan keluarga, yaitu hak-hak kerabat, merupakan tahap pertama masyarakat manusia. B. Hak dan kewajiban warga negara dan bagaimana itu dapat terbaik ditunaikan. C. Hubungan antara majikan dan hamba, penguasa dan rakyat, dan orang kaya dan orang miskin. D. Hubungan antara para pengikut satu agama dan para pengikut agama lain, dan rakyat satu pemerintahan dan rakyat pemerintahan lain. 4. Tujuan keempat agama adalah untuk menjelaskan akhir manusia, yakni, apa yang terjadi pada manusia setelah kematiannya. Untuk tujuan ini perlu dijelaskan. A. Adakah kehidupan setelah kematian? Jika ada, apa sifatnya? B. Jika ada kehidupan setelah kematian, apakah ia bisa merasakan sakit dan senang? C. Jika ia bisa merasakan, apa sifat nyeri dan kesenangan itu? D. Apakah terbuka bagi manusia untuk berjalan dari kejahatan ke kebaikan setelah kematiannya? Jika ya, bagaimana? Pertimbangan terhadap ajaran-ajaran suatu agama tentang 4 tujuan ini saja memungkinkan kita sampai pada perkiraan nilai sejati agama itu. Karena itu, saya akan berlanjut menjelaskan ajaran-ajaran Jamaah Ahmadiyah yang berkaitan dengan 4 tujuan ini, dan berharap bahwa setiap orang mau merenungkan hal tersebut dengan hati bersih akan mengakui bahwa hanya Islam sepenuhnya memenuhi 4 tujuan ini.